Halo anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran kimia. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Seperti sudah kita ketahui, minggu lalu kita sudah belajar tentang sifat-sifat asam basa dan derajat keasaman. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang derajat keasamannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita akan sedikit mereview tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu suatu larutan dapat diketahui bersifat asam maupun basa itu berdasarkan pengujian terhadap kertas lakmus ya. Jadi suatu larutan dapat diketahui apakah dia bersifat asam maupun basa itu dapat diuji menggunakan kertas lakmus salah satunya. Nah, seperti yang kita ketahui, apabila kita memasukkan kertas lakmus ke dalam larutan asam ya, misalnya kita masukkan kertas lakmus biru ya ke dalam larutan asam, lakmus biru dalam larutan asam, maka dia akan berubah warna menjadi merah ya. Jadi kertas lakmusnya akan berubah warna menjadi merah, yang menandakan bahwa larutan ini bersifat asam ya. Jadi lakmus biru tadi kita masukkan ke dalam larutan asam, maka dia akan berubah menjadi warna merah karena dia merupakan larutan asam. Nah, sekarang apabila kita mempunyai suatu larutan ya, dan ketika di dalam larutan ini kita celupkan kertas lakmus merah ya, maka dia berubah warna menjadi biru. Artinya larutan ini bersifat apa? Bersifat ketika larutan dimasukkan kertas lakmus merah, terus dia berubah warna menjadi biru, artinya dia bersifat basa ya. Oke. Nah, selain itu, sifat asam dan basa suatu larutan dapat ditentukan berdasarkan harga derajat keasaman atau pH yang dimiliki larutan tersebut. Nah, kemarin pH itu ada dari 1 sampai 5 itu ya untuk asam ya, pH 7 untuk netral dan 8 sampai 14 untuk basa. Nah, jadi suatu asam atau basa itu dapat ditentukan keasamannya berdasarkan nilai pH-nya. Apabila pH-nya misalkan pH-nya 3 ya, pH 3 misalnya, maka sifatnya adalah kurang angkanya ya. pH 3 maka sifatnya adalah asam. Nah, apabila pH-nya sama dengan 7 ya, pH-nya 7, maka ini sifatnya adalah apa? Netral ya. Netral. Oke, selanjutnya, apabila pH sama dengan berapa misalnya? Sama dengan 9. pH-nya 9. Maka dia bersifat basa. Oke, lanjut. Sebelum menghitung pH asam dan basa dari suatu larutan, kamu harus mengetahui kekuatan asam dan basa yang dimiliki oleh larutan tersebut. Nah, jadi sebelum kita belajar menghitung pH asam dan basa dari suatu larutan, kita harus tahu dulu bagaimana kekuatan asam atau basa dari larutan tersebut. Nah, sekarang lanjut. Untuk lebih mengetahuinya, sekarang kita lanjut. Suatu larutan digolongkan asam kuat ya. Jadi ada yang namanya asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah ya. Jadi suatu larutan digolongkan asam kuat jika memiliki daya hantar listrik kuat atau larutan elektrolit kuat. Nah, jadi seperti yang kita pelajari minggu lalu ya. Jadi larutan asam dan basa itu merupakan larutan elektrolit ya. Larutan yang dapat menghantarkan listrik dan terurai menjadi ion-ion. Nah, larutan elektrolit kuat dan nilai pH rendah atau konsentrasi molar ion H+ tinggi. Nah, jadi suatu larutan itu digolongkan sebagai asam kuat jika dia memiliki daya hantar listrik yang
kuat. Jadi dia elektrolit kuat. Jadi semua elektrolit kuat itu termasuk ke dalam basa kuat. Salah ya. Jadi semua elektrolit kuat itu termasuk ke dalam asam kuat. Jadi asam kuat asam kuat itu merupakan elektrolit kuat. Oke, jadi asam kuat itu merupakan elektrolit kuat. Oke, lanjut. Nah, elektrolit kuat dan nilai pH-nya rendah. Di asam kuat itu nilai pH-nya pH rendah. Nah, maksudnya rendah di sini kecil ya. Jadi dia lebih kecil dari 7. pH-nya lebih kecil dari 7. Oke, lebih kecil dari 7. Artinya berapa? Berarti 1. Kecil dari 7 itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Oke. Nah, artinya pH yang rendah ini adalah konsentrasi molar ion H+ nya tinggi. Nah, jadi apabila pH-nya rendah, maka konsentrasi ion H+ nya itu tinggi. Oke. Nah, sebaliknya ya, untuk jika daya hantar listrik lemah, jadi ini elektrolit lemah ya, dan nilai pH-nya sedang sekitar 3-6, larutan tersebut tergolong asam lemah ya. Jadi apabila daya hantar listriknya lemah ya, berarti asam lemah, kita masukkan lagi. Asam lemah dia merupakan elektrolit lemah. Oke, elektrolit lemah dan pH-nya sedang. pH-nya elektrolit lemah dan pH-nya itu sekitar 3-6. Nah, kalau begini 3-6 adalah asam lemah, maka yang merupakan asam kuat pH-nya itu adalah pH 1-2. Oke. Jadi pH untuk asam kuat adalah 1-2 dan untuk asam lemah pH-nya adalah 3-6. Oke, sekarang kita lanjut. Demikian juga larutan basa ya. Basa dapat digolongkan sebagai basa kuat jika memiliki daya hantar listrik yang kuat dan pH-nya sangat tinggi. Jadi basa kuat itu juga termasuk elektrolit kuat ya. Jadi basa kuat itu merupakan elektrolit kuat. Oke, basa kuat itu merupakan elektrolit kuat yang daya hantar listriknya kuat atau besar ya, dan pH-nya sangat tinggi. Oke, pH sangat tinggi. Sangat tinggi. Nah, pH sangat tinggi ini dia 12 ya, 12 sampai 14. Oke. Lanjut. Nah, jika daya hantar listrik lemah dan pH sedang sekitar 8 sampai 11, larutan tersebut tergolong sebagai basa lemah. Oke. Selanjutnya basa lemah. Oke. Artinya basa lemah ini apa? Dia termasuk ke dalam elektrolit lemah karena daya hantar listriknya lemah. Elektrolit lemah. Oke, daya hantar listriknya lemah. Oke, jadi dia pH-nya itu sekitar pH-nya 8 sampai dengan 11 untuk basa lemah. Oke, sekarang ada yang kurang ya. Contohnya. Oke, kita mulai dari asam kuat tadi. Contoh untuk asam kuat ya, misalnya asam kuat ini contohnya adalah HCl. Nah, jadi HCl itu termasuk asam kuat ya. Dia merupakan elektrolit kuat. Selain HCl apalagi?
H2SO4 ya. Oke, kalau asam lemah, contoh asam lemah apa? Contoh asam lemah adalah contohnya CH3O CH3OOH. CH3COOH ya. CH3COOH. Nah, jadi ini merupakan elektrolit lemah. Selanjutnya, contohnya bisa juga H2C2O4 ya. H2CO4 ini adalah asam oksalat ya. Yang CH3COH merupakan asam asetat. Oke, selanjutnya untuk basa kuat, contohnya apa? Nah, contoh basa kuat adalah NaOH. Selain NaOH, basa kuat BaOH. NaOH ya, basa kuat itu NaOH. Oke. Nah, kalau untuk basa lemah, contohnya adalah basa lemah, contohnya NH3 ya. Jadi basa lemah itu contohnya NH3. NH3 atau NH4OH. Oke. Jadi contoh basa lemah itu adalah NH3 atau NH4OH. Oke, selanjutnya kalau untuk yang ini tadi ya, selain NaOH, dia adalah bisa KOH ya, KOH, apalagi KOH atau CaOH 2 kali ya. Itu contoh dari basa kuat. Oke.